bisa halusinasi. Kabarnya titir gitu. Bagus ini. Kalau teleponnya itu. Ini kita serahkan Pak Temun Ya. Ini loh Pak Iya. Temun. Itu untuk yang pembekalan dari KPK. Ini Ya. kepala Ya, Pak. investigasinya. Ya. Nah ini kepala biro aparatur, ini kepala biro kepegawaian. Tadi kita sudah rencanakan mau pamer lah, Iya. tapi ternyata ibu nggak ada pak. Jadi 3 hari. Ya, makasih Pak. Jadi 3 hari. Tapi jadi gini Pak, tadi yang minta maaf saya kurang informasi. Nanti yang penilaian itu timnya dari Menpan. Atau ibu duduk tadi? Iya. Ya sedikit ya Pak. Iya. Ini dia ada. Teman-teman juga mempersiapkannya. Iya, iya. Buat kami mempersiapkannya lebih. Iya. Iya. Jadi ya ini Pak langsung aja nih. Ya, Terima kasih Pak Bapak menyediakan waktu untuk kami. Jadi intinya begini Pak, memang tahun ini dilakukan penilaian terhadap kementerian lembaga dan kabupaten kota. Nah itu acuannya adalah Permenpan 38 dan Undang-Undang 2012. Nah semula memang mau dibikin seperti ranking, tapi kita sudah bahas dengan Pak Menteri, kita putuskan tidak ranking tapi rating. Jadi misalnya nanti dapat angka 800 itu berarti A, itu ya udah A. Nah kita harapkan kalau dapat B ke atas itu dapat penghargaan gitu Pak. Dan penghargaannya bukan sekap tapi unit pelayanannya. Oh, unit Nah kerjanya. sama pimpinannya Pak. Iya. Kemudian ada hal-hal juga yang memang misalnya Pak, saya mau ini juga Pak mengenai ISO itu diminta. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak wajib Iya. Pak. Jadi Bapak nggak usah takut nggak ada ISO. Iya. Kami di Menpan juga nggak ada ISO gitu. Cuma saya nggak tahu dulu gimana pada waktu menyusun itu pakai kata ada ISO gitu. Sebenarnya itu tidak wajib. Nah itu ke depan kita saya juga bilang sama Pak Menteri ke depan bukan penilaian lah, lebih baik evaluasi. Itu kan itu perbaikan ya sesuai dengan standar yang Bapak bangun kan. Nah itu yang menilai itu terdiri dari 4 pihak. Satu Menpan, jadi nanti ada 1 orang Menpan. Yang kedua itu dari BPKP, kami dari BPKP Pusat Pak. Terus yang ketiga dari ORI Pak, Ombudsman ya. Terus tapi itu beda Pak dengan kami. Nah terus yang keempat dari IKAP. IKAP itu Indonesia Quality Award Foundation, jadi kayak LSM. Kami sendiri Pak Menpan itu kan dinilai, ya tapi yang penilainya nggak ada orang Menpan, kita juga fair gitu kan, objektif. Independen. Iya dari BPKP itu juga ketar-ketir Pak, ngomel-ngomel juga. Artinya ya itu gitu. Oh kita juga harus fair dinilai. Kalau KL teknis dan kami kan bukan teknis substansi Bu ya. Semua Pak, 74 KM. Teknis bukan. Sama kabupaten kota Pak, walaupun ternyata akhirnya Pak ada kabupaten kota yang tidak mau dinilai, tidak siap. Ya nggak apa-apa, pokoknya niat kita kan kepengen semua permintaan Pak Menteri, tapi ada yang tidak, sehingga ya kita tidak semua ambil, minimal yang dekat aja Pak yang terjangkau. Makanya nilainya yang 9 itu kan Bu ya. Yang ini Pak tadi kami sampaikan ya Permenpan 38 sama 6 Pak. Iya, Bapak pelajari aja Pak. Bapak self assessment dulu terus nanti dicek ulang kan gampang Pak. Iya kan? Iya. Itu aja Pak. Kalau bisa tahun depan hal-hal yang baru itu kita sosialisasikan, kita itu gitu. Ya, pokoknya niatnya begitulah Pak, membangun aja. Terima kasih Bu. Saya pamit. Minta maaf. Biar Ibu Novi ditahan. Biasanya bawa spare parts Bu. Oh gitu. Iya, tadi saya udah panggil Bapak. Saya ketemu sukses Pak. Salam Ibu udah saya sampaikan ke Ibu Yayu. Ibu Yayu udah berangkat haji. Oh iya, salam kembali. Saya dulu ber-SMS. Mari Bu. Iya, kasih. Ya. Ya semuanya. Mari Bu, Ya, Pak, sekali lagi. Dari yang oke masuk bis. Udah ke Bandung namanya. Ada kota di mana? Jangan bangun dari gerak cepat nih, ada kok.
Mungkin tak buka dulu ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pamerin gitu loh. Ini yang ada pada kita. Yang ada pada kita itu apakah sudah kayaknya layak untuk dinilai belum? Sehingga masih ada waktu untuk kita perbaikan. Nah, kebetulan kan jadwal kita penilaian kan dijadwalkan minggu depan. Jadi kesempatan yang baik ini memang kalau sekiranya Bu Novi tadi sudah ada waktu bagus, kami akan coba teman-teman menjelaskan apa yang kita punya gitu. Nah ternyata memang tadi teman-teman laporan bahwa kita ada dua hal. Yang pertama ada PPID, pusat apa namanya? Pejabat Pengelola Informasi Publik itu sudah kita bentuk, organisasi sudah ada, timnya juga sudah dibentuk. Kemudian sudah merancang kegiatannya dan lain-lain sudah ada. Nanti mungkin Pak Wilkon akan menjelaskan. Karena semua orang sekarang bisa mengakses melalui website kita yang dikelola oleh BPID. Itu sistem perundang-undangan kita sudah dari undang-undang, bahkan undang-undang dasar seperti apa, TAP MPR seperti apa, kemudian undang-undang, PP, Perpres, Inpres dan sebagainya. Yang selama ini orang kan selalu datang ke sini nanya, Pak saya sudah keluar belum, pensiun saya sudah dapat belum. Nah kita sudah bikin sistem, semua orang bisa membuka dengan NIP-nya dimasukkan. Kemudian dibuka, ternyata dia bisa melihat prosesnya dasar di mana, sudah masuk belum, kalau masuk sudah di mana, apakah sudah ada kepresan belum, atau sudah dikirim ke mereka belum. Gitu. Nanti bisa. Sejak tahun 2012 kita kirim konsultasi, tapi tidak mengirimkan dalam rangka klarifikasi sebenarnya Pak. Penilaian dan peningkatan ini sebenarnya tahun 2012 Pak dijadwalkan, tapi ditunda menjadi tahun 2013. Tapi ternyata kebijakan ibu kami tidak lagi di peringkat, tapi hanya di rating seperti itu. Jadi kita berbicara bahwa pembina yang akan menilai adalah menteri Pak, dalam hal ini seskapnya, dan kalau di menteri itu ada sekjen atau ada sesmed. Kalau di sini mungkin Bapak sebagai penanggung jawab ya. Jadi dua itu akan kita nilai dengan pedoman kita Permenpan 66. Dan kami lihat bahwa pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun ini bisa diajukan juga Pak. Ya, jadi itu mungkin karena pelayanan kepada seluruh stakeholder Bapak kan baik pusat maupun daerah seperti itu. Jadi memang ini saja mungkin yang wajib adalah informasi pelayanan publiknya, kemudian pilihannya, dan mungkin pelayanan kenaikan pangkat ini Pak, dan pensiun. Iya. Kalau persidangan kan itu agak sedikit sempit ya Pak ya. Dan banyak rahasianya. Iya. Ya mungkin dua ini saja sudah cukup Pak. Jadi ada 3 seskapnya dan Bapak yang akan dinilai. Kemudian 2 unitnya adalah informasi pelayanan publik dan kenaikan pangkat serta pensiun. Itu Kan mungkin. dulu waktu itu kami terima info yang pilihan itu bisa 2 gitu. Apa harus 2 atau boleh 2 saya nggak tahu. 2 Pak, 2 Tapi kalau kompetensi. boleh 1 boleh apa ya? Iya, karena memang ada instansi-instansi yang tidak mempunyai pelayanan kepada publik. Kita hanya 1 nggak apa kan ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya kan gitu. Kemudian sebenarnya selain itu kita tujuan dari penilaiannya adalah menampung informasi kinerja sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik berikutnya Pak, regulasinya. Kemudian memberikan umpan balik bagi instansi untuk meningkatkan kualitas penegakan pelayanan publik dan lingkungan di lingkupnya. Nah ini Pak, sebelum tahun 2012 kita nilai Pak, ini ada program evaluasinya bahwa sebelumnya itu kita memberikan penghargaan saja, tahun ganjil, tahun genap. Tahun ganjil itu adalah untuk CPAN, tahun ganjil itu adalah tahun genap itu adalah untuk CPP-nya. Hanya kita berikan penghargaan saja. Pada waktu itu oleh Presiden Pak, selalu di Istana Negara. Iya. Kemudian 40% itu nilai dari unitnya. Jadi itu kita gabung sehingga perolehlah hasil peringkat Pak. Nah ini ada 2 Pak, 2 kelompok yang kita nilai. Kelompok pertama adalah kelompok indikator implementasi Undang-Undang 25. Ini kebanyakan kepada bagaimana regulasi yang dibuat, kebijakan Pak. Kemudian yang B adalah kelompok indikator kinerja penunjang dan hasil kinerja. Ini ada 3 indikator dalam beberapa pertanyaan Pak. Kemudian kinerja unit pelayanan yang akan dilihat adalah ini. Lanjut aja Pak, informasi pelayanan publik, 2 pilihan. Ini adalah komponen penilaian Pak untuk pembina. Iya, seskap 6 Bapak. Yang A itu adalah informasi Undang-Undang 25, itu ada 12 komponen penilaian. Yang pertama kita tanya adalah bagaimana kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik.
Kebijakan itu bisa peraturan, Ya. bisa juga surat edaran, bisa juga surat perintah, seperti itu. Ya. Tentang pelayanan publik, Pak. Kemudian bagaimana pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik. Ya. Yang kita butuhkan adalah dokumen, Pak. Oh. Dokumen pembinaan itu seperti apa. Kemudian yang keenam adalah kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan tentang maklumat pelayanan. Nah, ini adalah hal yang harus wajib, Pak. Semua penyelenggara pelayanan publik harus menyusun, menetapkan standar pelayanan. Tentu saja ketika unit melakukan ini ada satu kebijakan dulu ya, Pak ya, Iya, dari iya. pimpinan bisa diberhentikan dari pegawai negeri sipil, Pak. Waduh, Iya, di Undang-Undang 25 Ini- seperti itu. saya dari itu kan ini kan Iya, yang dulu pimpinan saya- unit, iya. gitu. Cukup berat, Iya, iya, iya. harus mengatur 14 komponen, kemudian harus menyertakan masyarakat. Kemudian harus membuat maklumat pelayanan yang harus dipublish di website. Iya, iya. Ada seperti itu, Pak. Jadi memang ini. Kemudian juga kita akan melihat, Pak, adakah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Setkap ini tentang larangan bagi pelaksana. Oh. Standar pelayanan, paling nggak itu, Pak. Peran serta masyarakatnya seperti apa? Ada satu. SOP-nya gimana? Iya, iya. Sistemnya, Jadi, iya. strukturnya, gitu. Jadi kita melihat bahwa sisi informasi pelayanan publik ini dari sisi kebijakan dan dari sisi nanti kita lihat website Bapak. Apakah sudah komplit seperti itu, Pak? Kemudian yang ke-9 adalah pelayanan khusus. Ada tidak Bapak mengatur tentang pelayanan khusus? Nah, pelayanan khusus ini adalah pelayanan terhadap kelompok rentan, Pak. Rentan itu adalah ibu hamil yang cacat gitu, Pak. Kebetulan kita nggak ada gitu, gimana? Kita- Ya paling tidak kita akan melihat yang ini loh, Pak, harus ada tangga apa kursi roda seperti itu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Kita akan lihat bagaimana mengajak peran serta masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Setkap, Pak. Peran serta masyarakat itu mungkin Peran serta masyarakat. melalui website memberikan Iya, masukan kita tuh boleh. bagaimana cara mereka kan di Undang-Undang 25 itu bahwa ketika menyusun menetapkan standar pelayanan publik harus mengikut sertakan masyarakat. Oh, iya. Nah, masyarakat itu siapa di sini, Pak? Jadi Oh, iya. ada satu kebijakannya. Iya. Kemudian survei indeks kepuasan masyarakat pun itu memang kan wajib dilakukan secara berkala, Pak, sebenarnya, Pak. Iya, iya. Jadi ada tidak kebijakannya. Jadi dari sisi ini adalah 6 ini terhadap penilaian pembina penanggung jawab adalah terhadap kebijakannya. Format ya. Iya, permap. Nanti Bapak langsung ketika tim penilaian datang langsung kepada to the point aja, Pak. Visi misi kami untuk kami adalah ini, Oh, iya. rancangannya nomor sekian sekian, Pak. Jadi menjawab saja. Oh, iya, 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 iya. Ya. Kemudian itu nilainya 50 bobotnya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah standar pelayanan dan manfaat pelayanan tadi, Pak. Tadi kesepakatan setiap komponen standar itu, Pak. Ini di pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 25. Jadi standar ini disusun per jenis layanan, Pak. Oh, iya, iya, iya. Pelayanan publik ya. Iya. Karena kita hanya satu kan ini kan tadi yang jadi mitra yang jadi apa namanya usernya itu hanya PNS semua. Iya, kita juga PNS semua, Pak. Kita punya ada 9 jenis standar pelayanan kita buat. Antara lain memang satu meminta konsultasi, itu kita buat, Pak, standar. Meminta narasumber kan butuh lama waktu, syaratnya apa. Jadi kita udah ini jadi sebenarnya Iya. stakeholder kami adalah ya instansi pemerintah, Pak. Ini yang dimaksud pelayanan di sini pelayanan publiknya, pelayanan informasinya atau pelayanan terhadap Pelayanan informasi. Pelayanan informasinya, Pak, terhadap apa yang masyarakat. dikerjakan? Iya. Oh, kalau gitu yang di bawah PPID ya, nanti ruang PPID? bukan tadi pelayanan yang dalam bentuk proses kenaikan pangkat dan pensiun bukan itu? Itu bisa satu, Pak. Jadi ada dua. Satu PPID adalah wajib yang kita nilai. Keduanya proses Dua-duanya harus kenaikan ada pangkat. SP, Iya. ya saat pelayanan. Iya, jadi yang- ini semuanya ngacu pada ini. Jadi dua-dua. dan masing-masing itu harus dua unit. menyertakan masyarakat dalam nyusunnya gitu Iya. ya. Wah, itu yang memang belum kalau itu. Oh, Jadi itu yang ketiga, Pak, komponen penilaiannya. Kemudian yang komponen penilaian keempat adalah sumber daya manusia. Kita dokumen-dokumen kayak apakah terampil, apakah responsif gitu, Pak. Jadi memang ini akan dilihat di lapangan, Pak. Oh, iya, iya. Kalau nanti unit kan kita nilai 2 unit nih, Pak. Ternyata dapatnya di B gitu, Pak. Jadi nilainya dari 6,5 sampai 7,5 itu baik gitu, Pak. Kemudian kalau nilai AA itu di atas 8,5 sampai 1.000 memuaskan. Ini adalah gradasi penilaian kita nilai nanti bobotnya. Iya, iya. Kriterianya ini.
Dan itu jaminan kedua-duanya ya? Enggak, ini sendiri-sendiri Pak, pembina sendiri, Oh. unit sendiri. Oh, Tapi jadi kalau nanti pembina bisa A, tapi bisa, unit ini kerja bisa B, Oh, bisa, sebaliknya. iya, Oh. iya, itu sendiri. Apakah visi misi itu sama dengan visi misi Sektor. bukan unit kerja itu? Iya, Oh, iya sama. bisa. Ini Pak, unit kerja itu Bapak di bawah. Kan jadi kepala biro Iya, di bawah administrasi, itu biasa ya? administrasi Iya. kan. Biasanya sih kan kalau untuk kementerian kayak kami itu kan hanya eselon 1. Sepanjang itu memang mengcover di bawah, bahwa itu dipakai menjadi satu acuan visi misinya di unit eselon 2 ya nggak masalah. Bukan, maksud saya gini, saya berpikirnya gini, saya punya visi misi untuk unit kerja itu. Kemudian saya berpikir ini pelayanan publik, saya harus juga buat visi misi pelayanan publik untuk unit kerja. Lalu nggak? Nah, makanya ini beda apa cukup Unit kerjanya aja. unit kerja saya? Kerja. Saya buat, saya coba seperti ini. Kalau visi yang unit kerjanya seperti apa? Beda, wah ini beda lah, saya nggak hafal persis, tapi saya coba tadi membuat visinya seperti ini karena terkait dengan pelayanan publik. Tapi ini kan lebih spesifik kepada Iya. pelayanan Bapak. Udah ini aja nggak apa-apa. Oh. Lebih menukik Iya, itu. menukik. Iya, iya. Kira lebih tepat ya. Sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan tidak apabila tidak memberikan ya. sanksi, maka akan kemudian Iya, melakukan sanksi. Iya. Sampai bagaimana peraturan kebijakan membantu pemberian penghargaan kepada pelaksana. Ternyata memang ada di Biro Hukum dan Humas gitu Pak. Ada Menpan, ada Kemenpan, pada waktu itu ada SE. Kemudian ada SK penetapan penerima penghargaan tentang reward gitu Pak. Jadi ini di Biro Umum gitu Pak. Jadi inilah yang kita buat Pak. Iya. Tadi ke bawah. Nah tentang yang ketiga ini tentang BIMTEK. Ternyata udah 8 BIMTEK loh gitu loh Pak. Kita beruntung ini ada penjelasan. Kalau kita malah nggak tahu apa yang mau dilengkapi, blank sama sekali. Jadi blanknya sekarang, mudah-mudahan besok minggu depan udah setengah blank lah itu, jadi tidak blank lagi. Saya akan memang nanti akan kita follow up itu, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyiapkan Iya, semuanya. kalau udah siap mungkin nanti kalau mau diskusi atau apa. Ya sebelum kita jatuh tempo ini Bisa. ada kesempatan ya. Iya, iya nanti Iya, bisa. Bisa. baik. Pak Robert nanti mungkin bisa membantu untuk itu. Pak Kodari tadi yang pesimis tadi mudah-mudahan nggak serius lagi. Pak Wurkon ini tadi yang udah pesimis ternyata terus kendor lagi. Pak Rasid mungkin bisa membantu juga nanti karena beliau ini humas, jadi Iya. beliau kepala biro humas nanti bisa ikut membantu hal-hal yang kurang-kurang tadi saya bantu-bantuannya. Ada lagi teman-teman yang akan tanyakan, ngomong Ibu Novi belum pergi. Artinya untuk penilaian internal kita sudah buat karena mengacu kepada Kan itu kan Permen penunjukan 38. orang, penunjukan orang. ya artinya Tapi nggak bukan kebijakan untuk bagaimana meningkatkan hanya orang untuk menilai unitnya ya Pak ya. ya artinya Nggak artinya bisa regulasinya. dia ada regulasinya kan Iya. keputusan deputi administrasi mengenai tim penilai unit pelayanan publik di lingkungan sekitar kabinet. Iya. Artinya ada tim sebelum kita dinilai oleh Menpan kita telah menyiapkan Iya untuk internal menilai ya. unitnya ya iya. Mestinya dilakukan penilaian internal dulu. Iya. Belum. Belum Makanya nih. iya. Oh Sudah, iya. Ya sudah lah disiapkan. Sampai saya ada. Memotong Saya sudah saja. siapkan. Sudah kita kemarin sudah rapat juga dengan tim Mbak, sudah rapat dengan tim. Tapi itu penilaian keseluruhan kan? Ya kita akan Bukannya- membuat kertas kerjanya bukan nanti. untuk ini kan ya kita kan fokus kepada plan publik, Ya. bukan pada itu aja kan. Terus Bukan kemudian kan termasuk yang pelayanan publik Pak. dalamnya ada sarana menyangkut prasarananya termasuk. Bisa di copy aja Mas itu kertas kerjanya juga ada. Iya, Sudah ada. 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 Sudah ada. Kopi Sudah semua ada. kopi. Soft copy-nya udah ada. Ini ada cuma Iya itu soft copy-nya. Contoh Menpan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih. Iya, Pak. Monggo silakan lanjutin dulu, Iya, silakan. Pak. Mas ya. Monggo silakan. Iya Pak. Terima kasih ya Ibu. Iya Pak Purton ya. Mudah Pas katanya ada yang datang ke kantor boleh Bu ya? Boleh, Saya boleh. ikut ini. Nanti kalau untuk lihat deh,